Selamat malam, Oto. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Hari ini, Oto akan wawancara Dad tentang Nelson Mandela. Oke. Oto memang Nelson Mandela karena dia adalah tokoh kesukaan Oto sehabis Martin Luther King. Dan Oto memilih Dad untuk diwawancara karena Dad memiliki buku tentang Nelson Mandela. Oh iya, Oto tahu ya? Oke. Apakah Dad sudah bersedia? Bersedia dong. Oke, pertanyaan pertama. Apakah Dad tahu Nelson Mandela? Tahu, dia adalah pahlawan dari Afrika Selatan. Dia melawan penindasan, dia berjuang untuk perdamaian, dia berjuang untuk kesetaraan supaya tidak ada lagi diskriminasi. Berikutnya, di mana Nelson Mandela pernah berkuasa? Di Afrika Selatan. Ketiga, kapan Nelson Mandela menjadi presiden? Dia jadi presiden dari tahun 1994 sampai 1999. Membutuhkan 5 tahun. Iya, 5 tahun. Cepat banget. Dari bulan Mei 94 sampai bulan Juni 1999. Pertanyaan keempat. Siapa membantu Nelson Mandela? Oh, yang bantu Nelson Mandela banyak. Tadinya Nelson Mandela itu dianggap pemberontak. Dia sampai melawan orang kulit putih itu dengan senjata. Setelah itu dia dipenjara selama 27 tahun. Setelah dia dibebaskan dari penjara, dia menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan, simbol perlawanan terhadap diskriminasi. Jadi dia dapat bantuan dari negara-negara Eropa juga, dia dapat dukungan dari PBB, dia dapat dukungan dari negara-negara Asia Afrika, termasuk juga dapat dukungan dari Indonesia. Banyak sekali yang dukung dia. Oke, pertanyaan kelima. Mengapa terjadi diskriminasi di Afrika Selatan? Karena penjajahan negara-negara Eropa. Jadi pertama orang Belanda datang ke Afrika Selatan tahun 1600-an. Terus kemudian mereka menguasai Afrika Selatan. Setelah itu tahun 1800-an gantian orang Inggris lagi yang datang ke Afrika Selatan. Mereka juga menguasai Afrika Selatan. Diskriminasinya terjadi karena mereka pikir bangsa kulit putih itu lebih hebat dari bangsa kulit hitam. Kemudian mereka menjadikan bangsa kulit hitam itu sebagai budaknya. Terus tahun 48 itu orang kulit putih yang minoritas di Afrika Selatan menjadikan kebijakan diskriminasi itu jadi kebijakan negara, namanya sistem apartheid. Sistem apartheid itu orang kulit putih dipisahkan dengan kulit hitam. Orang kulit hitam gak boleh masuk ke restoran kulit putih, gak boleh makan sama orang kulit putih, gak boleh jalan sama orang kulit putih. Terus kemudian mereka juga ditaruh di rumahnya, ditaruh jauh-jauh dari perumahan orang kulit putih. Nah, terus kemudian itu terjadi selama sampai tahun 94 ketika Nelson Mandela jadi presiden. Ya, itu pada dengar awalnya sih. Itu pada waktu nabi-nabi. Nah, dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara dia menghentikan diskriminasi? Pertama, dia melawan orang kulit putih yang berkuasa. Ya, dia lawan dengan senjata, dia perang. Akhirnya Nelson Mandela dianggap teroris, dia dipenjara. Dipenjara tadi dia bilang berapa? 27 tahun. Setelah dibebaskan, dia ganti strateginya, dia tidak lagi lawan pakai senjata. Dia mulai bernegosiasi
dia berunding dengan orang kulit putih yang menguasai pemerintah waktu itu. Terus kemudian akhirnya dia juga cari dukungan dari negara-negara lain di dunia. Akhirnya banyak negara yang dukung dia, banyak organisasi internasional yang dukung dia, sampai kemudian pemerintahan kulit putih yang apartheid itu dianggap bersalah oleh banyak sekali negara di dunia. Terus kemudian akhirnya yang berkuasa di Afrika Selatan tidak lagi orang kulit putih, tapi sudah orang asli Afrika Selatan, orang yang berkulit hitam. Setelah dia jadi presiden, hebatnya Nelson Mandela, dia tidak balas dendam ke orang kulit putih yang sudah 400 tahun menjajah mereka. Tapi kemudian dia buat program-program perdamaian. Jadi bagaimana caranya orang kulit putih sama orang kulit hitam itu bisa setara. Orang kulit putih tidak lagi menganggap orang kulit hitam itu lebih rendah. Orang kulit hitam tidak lagi dendam sama orang kulit putih. Akhirnya mereka bisa hidup berdampingan, tidak seperti dulu lagi yang orang kulit hitam ditaruh jauh-jauh, nggak boleh makan sama orang kulit putih, nggak boleh masuk ke dalam rumah makan orang kulit putih. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia melawan diskriminasi itu dengan melawan pakai senjata, dia melawannya dengan berunding, dengan kompromi. Terus kemudian dia juga lawan dengan membuat program-program kesetaraan, tidak ada lagi yang lebih hebat, semuanya orang sama. Orang kulit putih tidak lebih baik dari orang kulit warna lainnya. Seperti itu cara dia melawan diskriminasi. Oke, dan itu semua pertanyaannya. Ya. Ternyata Nelson Mandela itu juga baik banget ya. Atau juga ingin jadi aktivis kayak dia. Iya, dia adalah pahlawan orang sedunia. Atau mau jadi pahlawan orang sedunia juga. Iya. Untuk jadi aktivis perdamaian. Iya, Oto pernah dengar kalau ternyata di tempat lain masih terjadi diskriminasi kayak Belanda. Iya. Semangat Oto. Oke, kesimpulan dari wawancara. Apakah dia tahu Nelson Mandela? Dia tahu di mana Nelson Mandela pernah berkuasa di Afrika Selatan. Kapan Nelson Mandela menjadi presiden? Tahun 1994. 1994 sampai 1999. Ya ampun, kalau ditulis di angka jadi 1999. Siapa membantu Nelson Mandela? Banyak, bahkan Indonesia. Mengapa terjadi diskriminasi di Afrika Selatan? Karena belum terjadi pemahaman antara kulit hitam dan kulit putih. Bagaimana cara dia menghentikan diskriminasi? Dia menghentikan diskriminasi dengan cara pertama membunuh orang. Bukan melawan dengan senjata. Pertama dia melawan dengan senjata, itu tidak memaksa. Lalu dia membuat berunding untuk bilang kalau kulit putih dan kulit hitam itu sama aja. Dan itu semua. Oke. Terima kasih, Dek. Sama-sama, salam dulu.